Hai guys, kembali lagi bersama gua di Movie Time 21. So, kali ini aku akan merangkumkan sebuah cerita yang sangat entahlah, judulnya adalah Greta tahun 2018. Ceritanya sendiri mengenai seorang gadis remaja yang punya niat baik mengembalikan tas seseorang yang kebetulan ketinggalan di kereta. Ujung-ujungnya dia malah mendapat teror-teror yang cukup mengganggu. So, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Dikisahkan ada seorang gadis remaja bernama Frances yang menjalani kehidupan baru di kota New York, Amerika Serikat bersama temannya Erica di sebuah apartemen. Frances sendiri menjalani hari-harinya sebagai karyawan di sebuah restoran mahal yang ada di kota tersebut. Frances sengaja pisah dari ayahnya dan memutuskan hidup sendiri layaknya seorang gadis dewasa pada umumnya. Selain itu, dia juga berasumsi bahwa ayahnya juga terlibat dalam penyebab kematian ibunya 1 tahun yang lalu. Maka dia memutuskan untuk pergi dari ayahnya. Long short story, sepulangnya Frances dari kerja dengan mengendarai kereta bawah tanah, dia menemukan sebuah tas yang tertinggal. Frances memutuskan membawanya dan punya niat baik untuk mengembalikan tas itu pada pemiliknya pada keesokan harinya. Setelah dia mencoba berbincang-bincang dengan temannya Erica, di sini Erica juga bilang, "Wah, kamu jangan sembarangan ambil tas orang. Jangan-jangan isinya bom." Tapi setelah dicek, ternyata nggak ada yang mencurigakan. Hanya ada beberapa lembar uang dan sebuah kartu nama yang tertulis Greta Heidegg. Pada keesokan harinya, tanpa basa-basi, Frances langsung mengembalikan tas itu ke rumah Greta. Terlihat Greta adalah seorang wanita parubaya berumur 40 tahunan sepertinya. Greta sangat berterima kasih akan tasnya yang dikembalikan dan menjamu Frances dengan sangat baik. Greta mengaku dia adalah wanita yang sangat kesepian karena ditinggal suaminya meninggal, sementara anaknya Nicole kuliah di Prancis. Greta sendiri juga sangat pandai bermain piano dan jago dengan aksen Prancisnya. Karena mungkin merasa nyaman, Frances sendiri juga menceritakan latar belakangnya termasuk ibunya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Frances menyarankan pada Greta untuk mengadopsi anjing sebagai temannya supaya tidak terlalu kesepian. Akhirnya setelah berpikir, Greta setuju dan besoknya Frances bersedia menemani Greta mengadopsi anjing untuk dipelihara. Come on, Morton. You don't want... May I come in? Setelah ini, ada suatu scene yang menunjukkan kalau Greta sedang stalking akun Facebook Frances pada malam hari, kemudian mengirimkannya pesan SMS untuk bertemu pada hari Sabtu. BTW, di film ini memang mengangkat tema klasik, jadi dari HP-nya pun juga masih pakai Nokia badem celeng, pokok Nokia zaman bahula gitu. Dari perkenalan singkat mereka di awal tadi, Frances jadi sering banget ketemu sama Greta, jalan bareng, menemaninya main piano, bahkan melakukan dinner dan masak berdua juga. Saat Erica mengajak Frances untuk main, Frances menolak mentah-mentah karena dia sudah ada janji dengan Greta. Jadi dia kayak lebih mentingin Greta daripada temennya Erica gitu. Erica jadi sangat aneh dengan kelakuan Frances akhir-akhir ini. Dia seperti menganggap kalau Greta adalah pengganti ibunya, padahal dia hanya orang asing yang baru aja kenal. Maksudnya Erica ngerasa sepertinya ada yang aneh deh. Frances tak menghiraukannya dan tetap pergi ke rumah Greta. Nah, sampai sana masak-masak kan, karena ceritanya memang lagi dinner gitu. Beberapa menit setelahnya, Greta menyuruh Frances untuk mengambilkan lilin di almari kecil. Sampai kemudian Frances menemukan ada hal aneh di sini. Dia melihat banyak sekali tas-tas yang sama saat dia temukan di kereta bawah tanah, lengkap dengan namanya dan beberapa nama-nama lainnya. Frances merasa worry di sini. Greta seperti menyembunyikan sesuatu, tapi entah apa yang dia sembunyikan. Karena udah merasa ketakutan dengan hal tadi, Frances nggak nafsu makan dan cepat-cepat pengen pergi dari rumah itu. Singkat cerita, sesampainya dia di rumah, apa yang dikhawatirkan Erica ternyata benar kalau ada yang aneh dengan Greta. Frances juga menceritakan tentang tas yang sama barusan, jadi tas-tas itu sepertinya memang hanya untuk menjebak para korban biar mengembalikan ke rumahnya. Jadi persis banget kayak posternya seperti ini.
Semenjak kejadian aneh tersebut, Frances memutuskan tak akan menghubungi Greta lagi dan berniat akan menjauhinya. Tapi, ngeri banget. Greta mengirimkan SMS spam ke Frances yang membuat Frances semakin ketakutan. Greta bilang kalau dia sangat khawatir dengan keadaan Frances, takutnya dia sakit atau bagaimana gitu. Kok nggak pernah lagi ngehubungin atau nggak pernah lagi nemuin dia gitu. Karena pesannya nggak pernah dibales, Greta sampai datang ke tempat kerjanya si Frances. Yang hal ini membuat Frances semakin ngerasa aneh dengan Greta. Tapi Frances masih mau mencoba menemui dia dan sedikit berbicara. Intinya Frances mengatakan kalau dia nggak mau ada hubungan apa-apa lagi dengan Greta karena dia tahu soal tas yang dia simpan di almari. Berulang kali Greta mengatakan kalau dia bisa memberi penjelasan, namun Frances tak mau mendengar penjelasan apapun darinya. Pokoknya makin kesini makin kesana banget deh. Pernah pada suatu hari saat Frances sedang sibuk bekerja, tiba-tiba si Greta sudah ada di seberang jalan depan resto yang membuat Frances sangat kaget. Dan parahnya dia berdiri di sana selama berjam-jam lamanya. Bayangkan, ngeri banget kan? Sampai-sampai Frances lapor ke polisi bahwa dia merasa terganggu, terancam, dan dilecehkan oleh wanita yang ada di seberang jalan. Namun polisi hanya menjawab bukan pelecehan jika terjadi di tempat umum. Jadi maksudnya ini kasus nggak bisa ditindaklanjuti gitu. Untungnya pas jam pulang Greta sudah pergi dari tempatnya berdiri sehingga Frances bisa pulang meskipun rada was-was juga. Tapi tiba-tiba pas sampai depan kamar apartemennya, Greta ada di belakang dong. Buset dah, kaget setengah mati si Frances. Lihat deh mukanya. Please. Jesus, what? Please. Jesus, what? Greta hanya ingin Frances mendengarkan apa yang dia bicarakan dan meminta Frances berteman lagi dengannya. Sampai akhirnya Greta melemparkan permen karet pada rambut Frances. Mungkin karena udah sebel banget gitu karena Frances gak mau dengerin dia. Dan ini adalah tindakan yang sangat gila sekali untuk seorang ibu-ibu yang berusia tua. Ini menurutku terlalu berlebihan ya. Mereka baru kenal beberapa hari tapi Greta sudah sangat mengganggu banget. Umumnya kita kenal orang kalau selesai urusan selesai. Tapi ini beda men. Aku gak paham sih Greta kok sampai melemparkan permen karet itu ke rambutnya Frances. Itu adalah tindakan yang sangat membagongkan sekali menurutku. Keesokan harinya, karena merasa khawatir dengan anjing yang pernah diadopsi oleh Greta atas sarannya Frances, kemudian Frances mendatangi toko hewan dan meminta kepada petugasnya untuk mengambil kembali anjing yang pernah diadopsi oleh Greta karena Frances takut dengan keselamatannya si anjing, takutnya dianiaya oleh si Greta. Tapi nggak bisa, soalnya Frances nggak bisa nunjukin bukti kalau Greta benar menganiayanya. Saking khawatirnya sama anjing, Frances diam-diam ke rumah Greta untuk memastikan anjingnya baik-baik aja. Nah, saat Greta datang ke rumah, Frances bersembunyi di dekat tong sampah dan menemukan surat yang ditujukan untuk Nicole. Frances membawa surat itu untuk sebuah penyelidikan. Sampai rumah dia mencoba mengirimkan pesan suara ke nomor Nicole agar kapan-kapan bisa bertemu untuk membicarakan sesuatu. Malamnya saat Frances sedang berada di apartemen sendirian, tiba-tiba dia mendapatkan kiriman pesan berupa gambar Erika yang sedang nongki di bar. Frances kaget banget, rupanya Greta juga sudah mulai mengincar temannya. Ini kayaknya cuma buat bikin Frances takut aja. Frances menyuruh Erika pergi dari situ karena Greta sedang menguntitnya. Greta nggak kalah cepat mengikutinya sambil terus-terusan mengirimkan bukti foto kalau Erika berada dekat dengannya. She's right behind you. Turn around. Erica, she's on the bus. What? Sebenarnya Greta juga nggak ngapa-ngapain si Erika sih, tapi kalau diuntit terus ya takut dong. Berasa dikejar setan ya kan? Akhirnya, setelah kejar-kejaran tadi, Frances berhasil menjemput Erika pada sebuah jalan dan segera membawanya pulang ke rumah, sementara Greta masih saja berdiri mengerikan di seberang sana. Next, singkat cerita, pada keesokan harinya, Frances bertemu dengan teman atau entah pacarnya si Nicole. Nicole ini sebenarnya cewek ya, tapi kalau dilihat dari terjemahannya si cewek ini mengaku pasangannya. Berarti mungkin pacar atau mereka lesbi, tapi entahlah, bisa jadi juga teman dekat. Ya pokoknya gitu guys. Cewek ini bilang kalau sebenarnya Nicole sudah meninggal dunia. Si Frances kaget, padahal selama ini Greta masih suka berbicara dengan Nicole lewat telepon dan sering mengirimkan surat juga padanya. Nicole meninggal dunia akibat kecanduan, mungkin narkoba.
dan pernah dikurung oleh ibunya pada sebuah box. Si cewek ini juga menambahkan kalau Greta adalah wanita yang sangat sakit. Segala perkataannya mengenai Nicole kuliah di Perancis dan belajar piano semuanya hanya omong kosong dan mengada-ngada doang. Frances di sini semakin yakin kalau Greta bukan wanita yang waras, tapi dia gila. Oke lah, mungkin hari ini dia nggak ketemu Nicole, tapi penjelasan singkat ini mampu membuatnya yakin kalau Greta bukanlah wanita baik pada umumnya. Jadi dia harus ekstra hati-hati. I have the box. Box? Singkat waktu, seperti biasa saat Frances bekerja di restoran, dia mendapat pelanggan khusus wanita. Saat disamperin ternyata ada Greta. Mungkin dulu Greta hanya berada di luar resto atau menemui hanya untuk bicara. Kali ini dia pesan makanan dong. Frances sangat kesal dan tidak memberikan servis baik pada si Greta. Gretanya sendiri juga nggak kalah menyebalkan. Dia selalu saja memanggil Frances dengan sebutan-sebutan alay yang membuat Frances merasa jijik setelah melihat kelakuannya. Ya kalau kalian dipanggil dengan panggilan-panggilan alay gitu kan pasti agak gimana ya, gitulah. Sampai tak lama setelahnya, karena Greta merasa tidak diberikan pelayanan yang layak atau karena memang kedatangannya di sini hanya untuk mencari Frances, dia marah dan menjadi brutal sampai membanting meja yang ada di depannya. Semua pengunjung yang ada di situ merasa heran, wanita ini kenapa? Karena gaduh banget kan di situ, petugas resto sampai menelpon polisi dan akhirnya dilakukan penangkapan pada Greta. Tapi sayangnya Greta nggak dipenjara karena kasusnya belum kuat untuk membuatnya ditahan di penjara. Maksudnya belum ada tanda-tanda seperti dia membunuh atau melukai, jadi nggak bisa ditahan gitu sih sepertinya. Ya polisinya sendiri juga nggak tahu juga kalau selama ini Frances sering diteror. Nah, Frances merasa kecewa banget Greta dibebaskan gitu aja. Pada suatu hari yang cerah seperti hatimu, cielah, Frances mendapatkan telepon dari ayahnya suruh balik rumah katanya. Awalnya Frances nggak mau tuh di awal-awal film ya kan, karena akhir-akhir ini dia dapat teror dari Greta. Frances menyetujui hal itu dan mencoba membicarakannya pada Erika kayak pamitan. Gimana kalau aku balik aja? Erika menyetujui karena dia menyadari New York sangat tidak aman untuk Frances. Frances juga punya ide untuk berpamitan dengan Greta. Syukur-syukur Greta mau mengikhlaskannya pergi dan gak akan mengganggunya lagi. Dia juga minta maaf sudah menolaknya dan melaporkannya ke Isilop. Dari sini mereka rada akur kembali, tapi sebenarnya Frances masih ketakutan dengan Greta. Sesampainya di rumah, Greta menyadari kalau Frances berbohong, tapi entah kenapa tiba-tiba dia membius anjingnya sendiri. Entah membius atau membunuhnya, gak tahu sih. Nah, keesokan harinya di pagi hari yang sangat cerah dengan secangkir coklat hangat, Frances mencoba bersantai dengan duduk di sofa sampai tak lama setelahnya dia menyadari ada sebuah cairan pada bunga tanamannya. Dia menanyakan pada Erika, "Erika, apakah kamu habis nyiram kembang?" Namun gak ada jawaban. Sampai tiba-tiba Frances pingsan, tubuhnya lemas tak berdaya dan sesaat dia seperti melihat ada bayangan Greta yang ada di depannya. Dengan tubuh yang sangat lemas, Greta membawa Frances pergi dari apartemennya dan memasukkannya ke dalam rumah, menguncinya pada sebuah box kotak yang sangat sempit, mengunci pintunya dan menutupnya dengan piano besar. Sepertinya dia juga melakukan ini pada anaknya Nicole dulu. Frances sempat bermimpi dijemput ayahnya dan menaiki lift sampai dia terjepit, namun setelahnya dia tersadar kalau itu hanyalah mimpi, hingga dia harus menghadapi sebuah kenyataan kalau sekarang dirinya terjebak di dalam kotak box. Tak lama setelahnya, Greta datang membukakan boxnya, namun masih tetap saja menguncinya di dalam ruangan. Sepertinya korbannya Greta nggak hanya Frances, soalnya di sana Frances menemukan kartu nama atas nama Samantha yang batang hidungnya di mana nggak tahu. Frances terlihat sangat marah, namun Greta tak pernah menghiraukannya dan tetap bermain piano supaya kebisingannya tidak keluar rumah, karena soalnya Frances kan teriak-teriak tuh. Nah, di sini ponselnya Frances dibawa oleh Greta, sehingga yang membalas pesan-pesan ayahnya dan Erika ya si Greta. Jadi kalau ama ayahnya dia mengirim gambarnya Erika dan Frances seolah-olah mereka lagi liburan, sedangkan kalau ama Erika dia mengirim gambar Frances dan ayahnya seolah-olah mereka lagi liburan, biar nggak ketahuan bahwa sebenarnya Frances diculik. Sementara di sini, Frances menjalani kehidupannya bersama Greta. Frances harus membantu memasak, belajar piano, belajar bahasa Prancis juga. Pokoknya hal-hal yang disukai oleh Greta.
Kalau Frances salah memainkan piano, tangannya langsung otomatis dipukul. Jadi Greta menganggap Frances adalah anaknya sendiri, padahal kan bukan. Suatu hari saat lagi masak-masak sambil belajar bahasa Prancis, Frances menggunakan kesempatan ini untuk melawan Greta dengan memotong jari kelingkingnya dan memukulnya dengan keras sampai pingsan. Kupikir setelah ini dia bisa kabur beneran. Ternyata semua pintu dikunci, sampai dia bingung mau kabur lewat mana. Frances memasuki ruangan bawah tanah dan gak sengaja malah bertemu dengan tubuh Samantha yang ternyata masih hidup, tapi dia kayak lemes banget dan ditaruh pada kantong mayat. Entahlah apa yang terjadi. Sampai tiba-tiba Could use some Frances kembali ditangkap oleh Greta, langsung dibius dan dibawa ke kamarnya sembari diikat supaya nggak kemana-mana. Di sisi lainnya, barulah ketahuan kalau Frances hilang setelah ayahnya Frances datang ke apartemen Erika, namun dia tak menjumpai Frances sama sekali. Loh, bukannya dia lagi liburan sama bapak? Erikanya menjawab. Sementara bapaknya, loh, bukannya dia liburan sama kamu? Dari situ, mereka baru sadar kalau Frances hilang dan langsung mengirimkan seseorang untuk melakukan penyelidikan ke rumah Greta Heidegg. Sesampainya di sana, si bapak ini langsung disuruh masuk oleh Greta dengan menanyakan apa maksud dan tujuannya ke sini. Ya udah pasti dia menanyakan soal Frances dong, namun Greta hanya menjawab, mereka maksudnya si Greta sempat berteman tapi hanya bentar dan kemudian Frances tiba-tiba ngilang, kayak maksudnya nggak pernah datang lagi. Di dalam kamar, dalam keadaan yang nggak berdaya, Frances mencoba menggertakkan tubuhnya untuk memberi sinyal bahwa dia ada di dalam kamar. Sementara Greta memanipulasi dengan mengatakan kalau guncangan itu berasal dari anjingnya yang berisik. Ia berpamitan sebentar untuk mengambilkan teh. Saat itu si bapak-bapak ini mulai curiga kalau ada yang disembunyikan di balik piano. Tak lama setelahnya Greta datang dong, kemudian langsung menyuntikkan obat bius kepada bapak ini, lalu membunuhnya menggunakan pistol dan mengawetkan jasadnya di ruang bawah tanah. Wah. Waktu terus berlalu, hari-hari terus berlalu. Suatu hari Greta kembali ke kereta bawah tanah dan sengaja meninggalkan tasnya untuk menemukan mangsa baru. Entah maksud dan tujuannya apa, tapi wanita ini sangat tidak jelas seperti hidupku. Nah, setelah ditinggalkan, datanglah seorang wanita berambut pendek yang membawa tas itu. Kemudian keesokan harinya, dia mengembalikan tasnya ke rumah Greta. Ya intinya polanya hampir samalah kayak Frances kemarin. Sesampainya di sana, mereka berdua mulai berbincang-bincang kayak biasanya. Kayak kita-kita nih, kalau baru kenal orang kan pasti juga ngomong-ngomong tuh. Sampai kemudian saat Greta ke belakang untuk mengambilkan teh, tiba-tiba dia tergopoh-gopoh dan lemas. Yang terakhir kita ketahui bahwa mangsa yang satu ini ternyata adalah temannya Frances, yaitu Erika dong. Dia sengaja membius Greta dan menyamar agar mampu masuk ke rumahnya dan memberinya pelajaran. Di sela-sela Greta tepar, Erika mencoba mencari dan terus mencari di mana Frances disembunyikan. Singkat cerita, akhirnya ketemu karena Frances gedor-gedor keras banget sampai pianonya goyang dikit, atau yang itu tok tik itu kayak goyang-goyang gitu. Gak tau namanya apaan sih itu. Dari situ Erika tahu kalau Frances ada di ruangan belakang piano. Saat mereka hendak keluar, Greta sempat menyerang meskipun keadaannya sangat lemah sekali, tapi untungnya mereka nggak ketangkep. Justru Erika dan Frances malah memasukkan Greta ke dalam kotak box dan berniat akan melaporkannya pada polisi. Anyway, film pun tamat. Setelah melihat film ini, aku jadi ngerasa ngeri, kayak takut aja gitu kalau ternyata aku punya penguntit, kita nggak kenal, nggak pernah ketemu, tapi dia tahu segala-galanya tentang aku, hari ini kemana, sama siapa, jam berapa, bahkan kerap kali meneror dengan foto-foto yang dia tahu segala aktivitasku, dan lain-lain. Itu mengerikan banget, same energy kayak film ini yang baru kenal beberapa hari tapi udah sangat terobsesi dan gak mau ditinggalkan.
kayak Greta. Mungkin karena Greta merasa kesepian atau entahlah, tapi ya caranya kalau kayak gitu salah sih. Semoga kita senantiasa dijauhkan dengan orang-orang kayak gini dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. So, terima kasih sudah menonton video ini. Motor lewat. So, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.